Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya ya? Malam ini kita bertemu dan akan berbincang-bincang dengan Mbak Titi ya. Mbak Titi itu CEO-nya Tujuh Langit ya, dan juga sekaligus pengurus dari HIPMI ya, Dewan Pembina itu. Saya mengenal Mbak Titi sudah berapa tahun ya, itu dimana Mbak Titi itu menjadi panutannya saya ya. Saya melihat Mbak Titi itu seperti kayak Dragon Lady, dimana Mbak Titi buat saya dengan usianya yang muda pada saat beberapa tahun yang lalu itu sudah punya segalanya ya. Itu yang membuat saya mengagumi beliau, dan malam ini saya bermaksud untuk berbincang-bincang dengan beliau, di mana terlihat bahwa Mbak Titi itu seorang yang sangat tough ya, yang sangat struggle juga, apalagi dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, apa saja dikerjakan. Nah itu yang sebetulnya buat saya sesuatu yang tidak semua orang miliki semangat itu ya. Oke. Oke, hai, ini dia Dragon Lady-nya ya, Dragon Lady-nya. Ini wanita yang luar biasa ya. Sangat sedikit wanita yang berprofesi ataupun memimpin perusahaan IT ya, yang kalau sebagian besar masyarakat menganggap ini kan sebetulnya dunianya laki-laki. Nah ini satu-satunya wanita ya, sebetulnya ya sangat jarang lah ya ada wanita yang terlibat ataupun usaha dalam dunia ya industri IT. Nah ini Mbak Titi, yang saya kenal ya baru Mbak Titi ini nih ya. Dan terus kemudian beliau juga nggak cuma IT tapi ngurusin macam-macam, aktif di HIPMI, aktif di Kadin, bahkan juga pernah jadi politikus ya, pernah Enggak, Bu, politikus mah bagian dari baru belajar. pernah juga aktif di PAN ya. Nah itu yang sebetulnya yang buat saya kagumi ya, beliau tuh apa aja serba bisa, sampai masak aja bisa gitu. Nah sedangkan saya boro-boro masak ya kan, saya terima jadi soalnya saya tahu makanan enak tapi saya nggak tahu masak gitu. Oke, Mbak, nih apa kabarnya nih Baik, Bu ya? Limi. Oke. Nah, Mbak, mau dong sharing ilmunya, kenapa bisa terjun ke dalam industri IT gitu ya. Oke. Terus sampai membangun Tujuh Langit, sampai punya kliennya klien top semua ya kan. Terus kemudian yang kalau saya sendiri sih nggak sanggup ya kalau saya lihat gitu. Itu kan sebetulnya dunianya laki-laki. Boleh cerita nggak? Oke. Awalnya di IT sih sebetulnya dari ini, Bu, dari hobi ya. Dari hobi. Saya hobi main gadget, terus tergabung di komunitas gadget. Nah, dari situ akhirnya ketemu temen yang satu pemikiran, akhirnya bikin Tujuh Langit gitu. Tapi sebetulnya kalau di industri laki-laki, sebelum bikin Tujuh Langit juga saya di industri laki-laki sih gitu loh. Jadi emang kayaknya ini salah jenis kelamin atau gimana? Agak-agak. Jadi kadang-kadang separuh laki gitu. Jadi temen juga, kebetulan teman-teman juga kebanyakan laki-laki, kebanyakan cowok. Jadi teman-teman saya yang cowok tuh kalau ngomong hal-hal yang khusus laki-laki gitu ya, sama aku tuh udah nggak canggung lagi ya, lu setengah laki juga katanya gitu. Aduh, kurang perempuan kita. Ya. Terus dilanjut. Nah, terus gimana tuh jadinya Tujuh Langit tuh? Tujuh Langit itu ya akhirnya dari teman yang bareng-bareng di komunitas itu bikin Tujuh Langit di tahun 2009, Bu. 2009 kebetulan mulainya 2009 itu Agustus, bulan puasa kayak sekarang.
bulan puasa. Terus berarti 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. Ya, Udah kelas 6 lah ya, udah mau lulus SD. Oke. Terus apa namanya? Aplikasi yang pertama kita buat lagi tuh Al-Quran for BlackBerry. Jadi awalnya kami buat aplikasi itu untuk BlackBerry saja, BlackBerry dulu. Lagi itu kan lagi top banget BlackBerry lah gitu. Lagi top banget BlackBerry. Terus kesininya udah buat juga untuk Android sama iOS. Terus kita buat sistem juga gitu. Buat sistem, terus habis itu bikin all about digital sih, kayak augmented reality, bikin games gitu-gitu juga. Tapi mostly sih aplikasi mobile yang untuk promo atau untuk utility-nya perusahaan gitu. Nah, terus boleh share nggak selama 11 tahun ini sudah berapa sih kliennya? Boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak ingat banyak. Oke, banyak ya. Kalau sebagian besar kliennya itu udah bisa dilihat di website kita sih, di tujulangit.com. Cuma klien kita sih kebanyakan ya Bu, klien kita itu klien lama gitu loh. Beberapa klien lama kayak misalnya saya sebut kayak Astra Honda Motor itu udah cukup lama, itu dari tahun 2011. Wow, 11 tahun. Ya, Astra Honda Motor dari tahun 2011. Terus ada Java Jazz juga. Java Jazz itu dari tahun 2010. Java Jazz tuh kami punya sejarah lah sama 10 tahun. Iya, dari 2010. Kami punya sejarah lah sama Java Jazz. Jadi aplikasi Tujuh Langit itu yang pertama menghasilkan uang adalah aplikasi Java Jazz, Bu. Jadi sebelum bikin aplikasi Java Jazz itu, kita bikin aplikasi Al-Quran, terus ada gempa lokal itu juga cukup populer, yang kasih alert di BlackBerry kita kalau ada gempa 5 skala Richter ke atas. Terus ada Loka, ada beberapa lagi. Nah, tapi semuanya masih free lah gitu ya, untuk apa ya? Untuk biar Tujuh Langit dikenal dulu lah. Jadi itu biaya marketingnya Tujuh Langit gitu. Nah, yang pertama kali menghasilkan uang buat Tujuh Langit adalah aplikasinya Java Jazz saat itu. Java Jazz itu. Jadi dari tahun 2010 sampai sekarang kami bikin terus aplikasi Java Jazz gitu. Berarti dari mereka itu happy lah ya. Ya. Puas sehingga makanya jadi bisa sampai 10 tahun. Gitu. Ya. Boleh tahu nggak sih aplikasinya itu terdiri dari apa aja gitu? Apakah sampai dengan tiketingnya atau gimana gitu? Kalau Java Jazz itu kami buat aplikasi awal-awal untuk ini sih Bu, apa namanya? Untuk informasinya, informasi festival. Informasi festival, misalnya festivalnya kapan, di mana, artis yang tampil siapa aja, ada biografinya, dan bisa di set ke kalender. Bisa set ke kalender. Misalnya kan festival itu kan acaranya banyak banget, dan dalam waktu yang bersamaan tuh ada beberapa stage yang bareng performnya. Nah, kita bisa pilih kita mau nonton yang mana, dan kita simpan ke kalender untuk ngingetin kita mau nonton apa aja sih. Jadi kita bisa set agenda kita sendiri deh untuk festival itu. Terus kadang-kadang lagi tuh ada beberapa sponsor, jadi ada gimmick-gimmicknya juga Bu. Jadi ada QR code yang harus difoto sama pengunjung. Nanti kalau udah ada apa namanya, kayak ada stiker lah yang harus dikumpulin. Kalau saat stikernya lengkap dia dapat hadiah kayak gitu. Terus mulai tahun 2000 berapa ya, di aplikasinya ada tiketnya juga, ada tiketingnya juga. Jadi orang bisa beli tiket through the application gitu. Oh, jadi dari informasi sampai dengan tiketing ya saat ini ya. Oke, wah itu lumayan. Berarti kan sebetulnya kalau dilihat seiring dengan berkembangnya waktu, pasti ini aplikasi ini berkembang juga terus sesuai dengan kita kebutuhan kan. Kami berusaha mengikuti teknologi yang ada sih. Kadang-kadang kan suka ada teknologi baru nih di IT apa ya, kita coba implementasikan itu sih di dalam aplikasinya sehingga nggak ketinggalan zaman aplikasinya gitu. Nah, kalau yang Al-Quran itu seperti apa tuh? Al-Quran di BlackBerry Bu. Jadi nah itu cukup bersejarah tuh aplikasinya. Jadi 636 ayat Al-Quran itu kita capturein satu-satu ayat. Gitu. Terus saya termasuk lagi tuh bantuin capturein tuh satu-satu ayat, bukan sambil buka Quran. Aku salah. Sambil buka Quran kita capturein ayat gitu kan. Udah kelar baru udah kelar capturannya itu baru di
masukin ke dalam aplikasi gitu. Itulah gitu kita sampai sebelum kita launch itu aplikasinya kita bawa dulu ke ini, ke Imam Besar Masjid Istiqlal, Bu. Kita minta approval. Oh, jadi diperiksa ya, berarti lumayan ini ya, kalau dilihat lumayan panjang prosesnya kalau kita ngelihat ya karena kan nggak boleh salah. Ya, itu pun juga setelah launching masih kadang-kadang suka ada beberapa kekeliruan ya, kita open sih, orang teman-teman kasih tahu ini keliru, oke kita benerin, kita update lagi aplikasinya. Dan pada saat itu lumayan sih pemakainya cukup banyak karena memang launchingnya juga pas momennya di bulan Ramadan, orang banyak juga buka Quran di situ, jadi praktis pas bawa Quran kan gitu. Nah terus apa namanya sampai beberapa kali harus upgrade server sih saat itu gitu. Wow. Oh, berarti penggunanya banyak dong. Iya, terakhir itu kalau di reportnya BlackBerry kan pengguna aplikasi itu kelihatan, Bu, sekian penggunanya di negara mana aja. Terakhir itu sampai udah gini, penggunanya di atas 1 juta. Jadi udah nggak ada detail lagi gitu angkanya. Oke. Wah, luar biasa. Terus kemudian gempa itu aplikasi gempa ini sorry ya kalau saya sendiri kayaknya nggak terlalu memerlukan, mohon maaf gitu kan. Itu juga ada momen ya saat itu saya lupa momennya, saat itu gempa di mana ya, cukup besar gitu kan. Apakah di Banten apa di mana, sehingga kalau nggak salah itu titik gempanya tuh di Banten kalau nggak salah. Dan saat itu kami lagi meeting sama salah satu perusahaan telco. Kebetulan di lantai cukup tinggi sih, Bu, di lantai 20-an gitu ya. Jadi cukup berasa tuh gempanya, goyangnya goyang banget gitu. Goyangnya goyang banget. Terus kita juga belum tahu kan saat itu kan, ini gempanya di mana pusatnya, berapa kekuatannya gitu, nggak tahu. Dan dari lantai 20 sekian itu kita langsung cabut komputer, lagi presentasi, turun lewat tangga darurat. Agak pegel sih gitu. Pegel deh. Wah, itu paha udah langsung ini, soalnya saya pernah ngerasain tuh. Dan ada beberapa barang juga ketinggalan. Apalagi kalau pakai hak. Buka Bu sepatunya. Terus ya udah. Akhirnya partner saya saat itu terpikir, penasaran nih gempa ini, walaupun kan memang belum ada yang bisa mendeteksi gempa kan. Ini juga kita nggak mendeteksi gempa setelah gempanya terjadi. Jadi kami nyambung ke situs BMKG gitu loh. Jadi untuk ngasih alert, misalnya udah gempa, ada gempa nih di Maluku 5,6 skala Richter misalnya kayak gitu. Jadi yang kita ambil adalah yang 5 skala Richter ke atas aja, karena kalau semuanya diambil akan bergetar terus tuh HP-nya gitu, karena Indonesia kan lumayan banyak banget gempa yang kecil-kecilnya juga gitu. Wow. Dari entertain sampai dengan religi ya, iya, Bu. sampai dengan gempa itu semua ada aplikasinya. Iya, kita pernah bikin karaoke juga, Bu. Karaoke karaoke ketik. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, itu dalam rangka 17 Agustus kan. Produser BlackBerry saat itu namanya kan masih Research in Motion, itu emang suportif banget sih sama Indonesia, karena memang pasar besar kan buat mereka. Terus waktu dulu kita tahu waktu bulan Agustus itu kita kontak mereka gitu kan, Rim, mau nggak kasih hadiah buat orang Indonesia, kita bilang gitu. Apa? Ini ada aplikasi seru nih, kita bilang gitu. Konsepnya kita tawarin. Jadi aplikasinya yang memang Indonesia banget. Bahasanya juga kita nggak pakai bahasa Inggris sama sekali, pakai bahasa Indonesia semua. Jadi kayak kita pakai tautan, pakai kata-katanya bahasa Indonesia banget lah. Kita konsultasi juga sama teman yang emang ahli bahasa Indonesia kayak gitu. Di aplikasi itu ada 20 lagu wajib nasional. 20 lagu wajib nasional. Jadi ada mode latihan dan ada mode kompetisi. Pada saat mode latihan orang bisa dengerin, ada suara orang nyanyinya, ada musik sambil ngetik. Itu mode latihan. Nah, pada saat mode kompetisi cuma ada musiknya aja, nggak ada suara orang nyanyi. Jadi syairnya kita harus ketik sendiri. Dan itu dulu kan BlackBerry tuh ada bisa ini ya, Bu ya, auto text kan. Auto textnya kita matiin. Jadi benar-benar orang harus ngetik per huruf, gitu, nggak bisa cheating. Nah gitu, siapa dari ngetik itu dia ngetik. Jadi ada musik, terus kita ngetik syairnya apa, misalnya Indonesia Raya atau Hari Merdeka, terus syairnya kita ketik gitu kan, senada dengan musiknya, enter gitu kan, enter. Nanti setelah kita kelar mengetik, ketepatannya
dinilai, oh Mm-mm. 80% atau 70% kayak gitu. Nah, Oke. itu ada leaderboardnya. Jadi satu hari satu lagu, Hmm. tiap lagu ada leaderboardnya. Siapa yang paling top di leaderboard tersebut dapat hadiah BlackBerry gitu. BlackBerry terbaru Oke. gitu. Oh. Berarti sebetulnya Tujuh Langit ini muncul karena adanya BlackBerry, boleh dibilang seperti itu ya? Itu pemicunya memang. Karena BlackBerry lagi itu sangat Ah. marak. Saat itu Android Mm-mm. belum ada, Bu, waktu Tujuh Langit launching. Iya. Belum ada gitu Mhm. kan. Ya BlackBerry sih yang udah marak. Sementara iOS, Oh. iPhone penggunanya cuma sedikit saat itu. Iya, saya ingat Gitu. dulu nih tadi ada Mbak Ratna, Bu Ratna Mahadi Heeh. itu dedengkotnya programming di industri TV. Saya ingat Mm-mm. dulu itu kalau di Antv pada saat itu Antv masih bergabung dengan Star ya. Iya, Itu iya. semua orang pakai BlackBerry Iya. gitu. Dan pada saat saya masuk ke situ saya masih agak sedikit melihat, wih keren banget semua orang memakai BlackBerry gitu, iya kan? Karena Itu. BlackBerry juga Tapi sebetulnya ya, starting bisnisnya lagi tuh untuk corporate, Bu, enterprise. Jadi kalau company yang pakai BlackBerry itu lagi tuh langganan enterprise, langganannya mahal. Jadi emang keren saat ya, itu. Iya, jadi berasa wah kalau kayak orang super sibuk gitu kalau pakai BlackBerry. Iya kan, wah keren. Nah, kita sebetulnya topik selain dari kita ngomong soal Tujuh Langit, ya kan, kita kepingin tahu sih di masa-masa COVID ini ya, kena dampak nggak sih Mbak, kalau boleh tahu? Pasti kena, Bu. Saya rasa jarang banget industri yang nggak kena dampak di COVID ini ya, Bu ya. Jadi pekerjaan kami masih bisa dilakukan online gitu kan, masih ada pekerjaan yang berjalan, alhamdulillah nggak berhenti total. Cuma yang nggak seperti normalnya sih, Bu. Gitu. Jadi ada beberapa kayak sama XL itu kami masih jalan karena kami punya kontrak yang cukup panjang sama XL. Kami punya kontrak setahun sama Astra Honda Motor juga beberapa aplikasinya kayak gitu. Ada juga yang lain. Cuma tidak maksimal, dalam artian kami nggak bisa nambah pekerjaan baru, agak sulit kayaknya. Gitu. Kalau untuk bekerja sih masih bisa lah. Cuma ya itu karena kan beberapa industri juga mulai menyetop pengeluarannya gitu loh, tadinya yang mau bikin aplikasi terus hold dulu deh kayak gitu. Ya, jadi agak ditunda ya karena itu bukan sesuatu yang urgent soalnya kan. Gitu. Ya, kan? Oke. Tadinya saya pikir harusnya industri IT nggak jadi masalah karena semua orang saat ini memerlukan service dari IT gitu, ataupun adanya ide-ide baru gitu. Ya, semua sih butuh service dari IT, Bu, pastinya. Cuma bisa ngeluarin cost-nya nggak gitu kan? Iya, betul. Soalnya yang pertama kali adalah yang dianggap yang tidak urgent dulu yang akan dipotong. Betul. Kayak biasanya kan kayak aplikasi kami ini mostly untuk marketing ya, gitu. Mostly untuk marketing, tapi beberapa yang nggak untuk marketing tetap jalan sih. Misalnya aplikasi yang untuk sales itu tetap jalan. Kayak sama Astra Honda Motor kan, kita punya aplikasi yang memang untuk public. Itu semua orang bisa download yang We Love Honda. Tapi ada juga aplikasi yang untuk itu We Love Honda Tujuh Langit yang bikin, Bu. Oke. Terus ada aplikasi juga yang untuk salesnya mereka. Nah itu juga masih jalan sih. Karena ternyata sales motor masih jalan sih. Gitu. Mobil yang stop. Saya dulu ya, mobil yang susah ya. Iya, mobil yang stop. Saya dulu tuh ngomong sama sepupu saya karena sepupu saya kan pedagang spare part motor. Saya selalu bilang gini, itu coba tuh dilihat aplikasinya I Love Honda itu dari berapa tahun yang lalu ya. Kayaknya 4-5 tahun yang lalu, nggak taunya yang bikin temen gue gitu ya. Iya. Gila. Nggak tahu bikin, ya ternyata aplikasi udah revamp dari awal dibikin, kalau nggak salah udah revamp 2 kali sih. Jadi ada tambah fitur, kurang fitur, rubah desain gitu. Ya Allah, ya small world jadi. Oke, Mbak AA. Nah sekarang ini dengan kondisi seperti ini ya, terus kan saya dengar Mbak kan jago masak, sampai aku terima orderan masak juga nggak apa-apa gitu segala macam. Jago mah nggak kali ya, Bu ya, cuma hobi di dapur aja kali ya. Ya hobi di dapur daripada kayak gue gitu, masakannya nggak bisa, taunya cuma makan. Dan terus saya bukannya promo ya, kemarin itu dikasihnya dendengnya wagyu, Bo. Baru seumur hidup gue makan dendeng
uh, uh, ininya dagingnya wagyu coba. Tengil ya Bu ya. Aduh, Tengil ya Bu. enak banget. Orang wagyu di steak, kita wagyu di dendeng. Wagyu di dendeng, gitu. Iya, Terus menu baru luar tuh, Bu. biasa. Menu baru. Nah terus kemudian saya jujur ya gue kepengen bawa pulang, tapi gue nggak berani tuh. Bilang soalnya sih. ada orang lain. Tenang, abis ini Japri alamat. Hari ini bikin berapa kilo? Soalnya itu. Hari ini bikin berapa kilo dendeng wagyu Bu? Gitu. Oh, Untungnya, nah, untungnya saya punya temen tuh yang seneng makan, terus malas masak, apa nggak bisa masak, tapi nggak pernah nanya harga, tuh seneng kan? Oke, wah hebat itu. Dan kita kan pasti udah tahu namanya wagyu kan pasti mahal ya. Sampai kan kemarin yang makan itu yang punya catering, yang masuk catering kelas atas itu saja memuji bahwa itu luar biasa enaknya gitu. Seneng ya itu. Terus juga bebeknya juga terkenal, si Mbak Titi. Oh gitu ya. Gitu. Itiak lado mudo ya Bu ya. Iya betul. Nah, Mbak, aku mau tanya nih, kalau dengan kondisi kayak gini, terus kemudian Mbak dengan terus menyalurkan hobinya sampai juga terima pesanan, jualan sana sini, Mbak merasa nggak itu susah atau gimana gitu? Atau bisa mengcover atau gimana gitu dengan cost-nya itu? Kalau jualan makanan sih itu lebih ke hobi ya Bu sebetulnya. Oke. Gitu. Lebih ke hobi. Kalau mengcover cost hidup sih kayaknya belum. Enggak ya. Soalnya maklum CEO gitu. Karena, ya. Enggak. Perusahaan besar gitu. Enggak, perusahaan enggak besar Bu. Masa mau jualan dendeng balado. Karena gitu, soalnya masak juga nggak bisa tiap hari Bu gitu kan. Masak juga nggak bisa tiap hari. Kadang-kadang harus ada meeting juga kan, tiba-tiba kan ya kan kantor kita masih kerja WFH gitu kan, ntar anak-anak bilang Ibu nanti jam 3 kita live meeting ya, Zoom meeting ya Bu sama klien ini, ya nggak bisa masak dong, itu kan bisa masak juga. Oke, ya serba susah juga ya. Berarti kalau misalnya orang pesan itu mesti berapa hari sebelumnya atau gimana? Sehari sebelum bisa sih. Oh, sehari sebelum. Karena kalau sekarang kan mostly makanannya buat diantar sore ya Bu ya. Jadi sehari sebelum mestinya cukup. Jadi bisa belanja pagi kayak gitu. Dan beberapa barang yang emang saya masak sering itu apa namanya? Udah di stok gitu. Oke. Nah, terus ini kan mohon maaf ya teman-teman yang lagi menyaksikan kita berdua lagi ngobrol ini, jujurannya ini perempuan sedikit gila ya, mau dibilang. Karena kenapa? Tiba-tiba beternak lele. Itu buat saya tuh, ini ada aja idenya. Coba dari perusahaan IT, terus karena hobi masak, kemudian jadi mau bersusah payah di dapur untuk terima orderan, terus sampai tiba-tiba gue lagi beternak lele loh, kata dia gitu. Nah ini kan ini luar biasa, ini perempuan serba bisa soalnya gitu ya kan. Terus saya pernah sampai pernah di salah satu propertinya, terus saya ngelihat aduh ini tanah luas banget gitu ya kan. Sebetulnya kalau langsung saya tuh berpikir wah ini bisa begini gitu. Coba buat gue sih terus terang aja amazed, dan terus kemudian rada ngiri juga sih, ini perempuan hebat banget sampai punya apa aja punya gitu ya kan. Terus kalau gue sih kayaknya nggak sanggup deh, gue berasa capek deh gitu. Ya nggak tahu ya Bu. Lele itu sebetulnya spontan sih Bu gitu. Jadi kan ada tanah, bukan punya saya sih, punya keluarga gitu kan. Kebetulan lately lagi sering ke sana karena ada aktivitas sedikit di situ, dagang sembako. Terus oke, coba dagang sembako juga dijabanin coba. Nah. Hai, saya pedagang sembako. Nih palu gada soalnya. Iya. Ya bagaimana Bu? We have to pay the bills, right? Iya betul gitu. Betul. Nah itu yang namanya semangatnya yang tidak semua orang memiliki. Saya kalau diem aja agak sutris sih Bu sebetulnya. Gitu. Jadi ya pas COVID ini WFH beberapa hari saya bengong di rumah gitu kan. Bengong di rumah, terus ya ngeliatin aja progres anak-anak kerja, terus ya lama-lama tersentaknya pada saat ngeliat cash flow sih Bu.
Oke. Pada saat lihat cash flow, aduh, Mm-mm. harus Mm-mm. bulan ini bayar Mm-mm. gajian, bulan depan bayar Mm-mm. THR dan bayar gajian. Ya gimana nih Uh-uh, muter uh-uh. kepalanya gitu kan. Uh-uh, Nah, uh-uh. sementara nggak bisa kita ngandelin satu pintu aja gitu. Ya harus ngapain nih di rumah gitu kan. Saya juga kebetulan orangnya yang agak kurang bisa diem sih gitu. Agak kurang bisa diam, terus ya nonton TV lama-lama agak stres nonton TV lately gitu. Saya awal-awal sering nangis sih Bu. Gitu. Saya tuh Oh jadi gitu. kadang-kadang orang Uh-uh. bilang saya galak tapi saya cengeng sebenarnya gitu. Uh, Awal-awal uh-uh, saya uh-uh. sering nangis karena ngeliat suster atau dokter tenaga kesehatan meninggal tuh aku nangis gitu kan. Terus ada guru besar ini meninggal, ya Allah gitu, guru besar profesor sekolahnya kan lama banget ya. Terus terus berguna banget buat orang banyak kan ilmunya dia, terus dia meninggal kena COVID segala macam. Ya itu saya sedih banget sih di situ, sedih. Terus tapi ya kan kita nggak cuma bisa sedih doang gitu, kita harus melakukan sesuatu. Terus akhirnya ya saya kepikir saya mau bikin apa ya, saya mau bikin donasi deh, saya gitu. Donasi saat itu saya mau cerita kegiatan saya aja ya Bu ya gitu. Donasi saya utamakan lagi tuh ke tenaga kesehatan sih Bu. Jadi tanggal berapa, 25 Maret deh, itu saya mulai bikin donasi lunch for paramedic gitu kan, belum bulan puasa gitu loh. Saya mulai dari saya sendiri, terus saya kontak beberapa teman, saya mau bikin ini, saya bilang gitu, berminat nggak? Oh boleh deh, gue mau bantu tapi nggak banyak ya, kata gitu. Ya udah boleh lah gitu. Akhirnya saya mulai dengan dana sekian juta, terus saya pesan catering di teman kita juga gitu kan. Kebetulan mereka punya program itu, jadi mudah gitu loh. Saya tinggal kasih tahu. Jadi lu salah satu yang membuat mereka terinspirasi untuk membuat catering yang seperti itu ya? Nggak tahu siapa yang duluan gitu loh. Jadi saya pesan, bisa nggak pesan terus diantar, saya nggak ngantar sendiri, antar ke rumah sakit. Oh bisa, gitu. Oh ya udah, jadi kan gampang. Saya tinggal pesan sekian ratus box, antar ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini, rumah sakit ini gitu loh. Pada awalnya saya agak sibuk nyari kontak rumah sakitnya gitu kan. Tapi lately ya udahlah, nggak usah pakai kontak rumah sakitnya, antar aja ke rumah sakit itu. Asal datang ya, aja. Mereka juga udah tahu, utamakan buat tim COVID. Saya lagi tuh bilang gitu, biasanya kan di UGD dulu. Udah kayak gitu, itu jalan. Itu cukup akhirnya cukup banyak Bu. Saya juga mes gitu, sumbangan dari orang banyak. Pertama kan saya ke teman-teman dekat aja lewat WA group segala macam. Akhirnya saya posting di sosial media, saya posting di Twitter. Nah, terus itu juga banyak yang mau ikutan akhirnya sampai kelar itu kita nyalurin 4.000 sekian atau 5.000 sekian nasi box lah untuk paramedik. Plus beberapa ratus APD dan ada 2.000 masker bahan untuk masyarakat kayak gitu. Nah, dari situ ya berlanjut sih, kadang-kadang jadi kayak dinsos gitu loh. Tahu-tahu ntar dari puskesmas mana minta, Mbak masih bisa kasih bantuan kita APD nggak di daerah mana gitu. Kadang-kadang kalau saya punya teman yang ada kaitannya sama daerah tersebut, ya saya hubungin mereka sih gitu. Misalnya saya punya teman anggota dewan yang dapilnya di Cirebon gitu kan, ada yang minta bantuan dari Cirebon, ya saya aja kontak dia aja. Nih dari dapil lu kayaknya perlu bantuan nih, lu bisa bantu nggak kayak gitu. Bisa, terus kayak gitu juga ada yang di Semarang, di mana kayak gitu. Ya lumayan sih, cuma modal handphone kita bisa nolongin orang kan, seneng gitu. Pas mulai bulan puasa ada lagi bantuan dari teman-teman HIPMI, minta bantu juga disalurin nasi boxnya. Nah itu saya mulai salurinnya nggak cuma ke paramedik tapi ke masyarakat juga, karena kan dampaknya udah mulai berasa banget ke masyarakat gitu loh. Ya, jadi mungkin bisa sedikit menolong kalau tiap hari kita kasih 3 atau 5 nasi box ke rumah mereka, bisa untuk mereka ngurangin biaya makan malamnya lah kayak gitu. Nah terus kalau soal usaha saya sendiri, kesininya akhirnya dengar info sana sini karena kebetulan banyak teman, dan thank God aku di HIPMI gitu loh, di lingkungan yang tepat, orang berdunia usaha semuanya terkena dampak dengan COVID ini, jadi semuanya juga muter otak harus ngapain gitu. Akhirnya nyambung lah ke teman-teman, ada yang usaha sembako, ada yang dapat proyekan bikin paket sembako kayak gitu. Akhirnya terlibat di situ. Nah terlibat di situ karena saya punya tempat yang cukup bisa dipakai. Akhirnya kan kosong tuh. Akhirnya itu bisa dipakai deh kayak itu tempat. Pakailah tempat itu. Nah karena tiap hari di situ nongkrong di situ, kan ada kolam tuh Bu.
ada kolam. Oke. Nah, saya takut demam berdarah kan kalau ada jentik. Saya pikir kalau diisi ikan kan jentiknya dimakan sama ikan ya gitu. Tapi ternyata memang udah ada ikannya sih di situ. Ditaruhin sama yang jaga. Ada ikan lele bu, 1. Kayaknya udah gede kata dia gitu. Terus sama saya memang ada sih ada ikan sepat juga. Oh aman dan selama ini gak ada jentik gitu kan. Takut bu lagi musim covid gak kena covid kita kena DBD gitu kan. Tapi akhirnya jadi mikir, bu isi lele kayaknya lucu ya gitu kan. Nah pertama saya beli lele tuh di rumah. Ada kan dulu tuh beredar tuh yang orang jual lele di ember. Terus di atasnya ada cup-cup gitu. Diisi tanaman jadi kangkung. Nah saya beli itu dulu, ada tuh di rumah tuh. Jadi beli itu 1 paket, diantar ke rumah tuh udah 1 paket. Ada ember, ada lelenya 50 ekor, ada cup-cupnya, terus ada bibit tanaman. Itu masih berupa kecil-kecil lele kecil-kecil sekitar 8 sentian gitu lah. Sekarang udah mulai gede. Matinya baru 1 gitu. Sama laki. Nah akhirnya pas di tempat itu mau beli lele lagi banyakan karena yang di rumah nih berhasil nih kayaknya kan hidup semua tuh cuma mati 1 udah 2 seminggu cuma mati 1. Mulai deh ya buka-buka toko online mau beli lele di mana coba saya juga nggak tahu beternak lele juga gimana nggak tahu gitu kan ya udah beli aja di toko online beli di toko online diantar habis itu chat sama penjual lanjut saya jadi nanya-nanya sama dia ngasih makannya gimana apa segala macem akhirnya jadi lanjut tadinya beli 1.000 bibit jadi beli 6.000 bibit gitu. Jadi saya punya 6.000 lele bu sekarang. Gila ya. Kayak gitu. Ada aja. Nah, kalau gitu itu sih saya belum kepikir buat bisnis seriously gitu loh. Cuma sama yang jaga di situ kan saya bilang, kamu mau nggak urusin ini? Makanannya saya beliin, saya bilang gitu. Tapi kan saya nggak kesini tiap hari. Kamu kasih makannya. Saya udah diajarin sama tukang lele gitu ngasih makannya berapa gram, sehari berapa kali. Kamu ikutin aja itu. Saya bilang gitu. Nanti, nah iya bu, boleh bu, waktu dia gitu. Ntar kalau udah gede, kamu tahu nggak tempat jualnya di mana? Saya bilang gitu. Tahu bu, ya udah, lurusin. Ntar kalau udah gede kita jual, terus kita bagi-bagi. Aku bilang gitu. Kan katanya 3 bulan gede. Ini aja, 3 bulan sih, itu. Itu apa ya? Ya hiburan juga sih bu, gitu. Nah, ini barusan nih ada Indri bilang, wah baru tahu nih ada paket lele untuk mulai awal. Kayaknya ada. ini jadi tuh. Ada. Bagi yang mau usaha lele nih. Nah, si Ambon bilang boleh dicoba tuh. Ada. Jadi saya lupa namanya apa ya. Tapi saya udah beli itu. Jadi itu lengkap. Udah ada embernya, udah ada cup buat tanam yang di atasnya. Terus ada untuk siram tanamannya juga. Cuma yang nggak ada adalah media untuk tanamnya. Media untuk tanamnya saya pakainya itu arang batok dianjurin. Gitu. Kangkungnya udah numbuh. Itu sebetulnya itu sebuat makanan lele ya berarti ya. No. Kalau si kangkung Enggak. itu. Enggak. Jadi kangkungnya itu cupnya. Jadi gini. Ada ember ditutup, tutupnya dibolongin, cupnya dimasukin ke situ. Jadi bawahnya cup itu dibolongin juga. Jadi air masuk sedikit, kan nyerap tuh ke atasnya. Gitu. Jadi bener-bener untuk iseng-iseng di rumah sih. Kita punya kolam lele kecil dan kebun kecil gitu. Bagus sih itu yang soalnya bikin. Nih si Indri bilang soalnya suami sempat bilang pengen jadi peternak lele. Nah ini bisa jadi bahan nih, input nih buat Indri ya dan buat suaminya juga. Nih Mbak ada yang tanya juga, makan tempat nggak tuh 6.000 lele tuh katanya. Kebetulan tempatnya udah ada. Jadi saya udah tempatnya dulu, tinggal saya isi daripada tempatnya mau bazir. Akhirnya saya sekarang gini memanfaatkan apa yang ada aja. Gitu. Memanfaatkan tempatnya udah ada, ya udah tempatnya udah ada, airnya udah ada. Saya fotoin ke tukang lele, kata dia, "Bu, airnya udah jadi tuh bagus, lele tinggal dimasukin ya udah beli bibit." Gitu. Oke. Nah Indri bilang beli di mana ya Mbak paketnya? Nanti ya Indri, nanti akan di WhatsApp ya dikasih tahu. Ada. Gitu. Saya lupa namanya ngetop kok itu programnya apa ya namanya? Lele itu. Jadi diantar pokoknya 1 ember, ember besar, lelenya 50, ada 16 macam bibit tanaman. Gitu. Ini kebetulan si Indri juga besok saya mau live-nya sama Indri karena Indri ini yang tadinya sudah settle secara
pekerjaan dan akhirnya pindah kuadran. Jadi besok itu talk show-nya judulnya Berani Berpindah Kuadran. Itu. Jadi dari seorang karyawan yang sudah dapat fixed income tiba-tiba memutuskan keluar untuk jadi berumah tangga dan usaha gitu, dan kelihatannya dia enjoy gitu, walaupun orang sudah saya juga dulu ya berapa kali saya approach dia untuk balik ke industri media, nggak mau dia tuh, kayaknya dia enjoy dengan pekerjaannya sebagai pengusaha. Nah ini kayaknya ada input nih ya, ide buat dia untuk jadi peternak lele katanya. Tapi kalau jangan nanya sama aku ya, saya baru mulai loh, ini juga nggak tahu jadinya apa nih. Cuma yang iseng aja. I'm not the expert on that. saya cuma saya nggak expert, saya cuma nekat. Nah justru karena orang nekat itu ya kan, kalau kebanyakan mikir itu nggak jadi gitu ya, karena kembali lagi kalau kita nggak memulai kita nggak pernah tahu kita bisa berhasil atau enggak ya kan. Kalau memang kita itu nggak berhasil, kita fail, ya itu bagian dari ya saya sih anggap bahwa itu perjalanan hidup, dan paling tidak kita belajar sesuatu yang tidak ada di bangku sekolah gitu ya kan. Di sekolah kan nggak diajarin Bu, kalau tiba-tiba ada wabah terus hidup kamu susah, kamu harus ngapain. Betul ya kan. Dan kalau kita berhasil ya itu rezeki kita, kan kita disuruh ikhtiar sama Allah. Betul ya, nah kan? itu dia, makanya aku nggak mau diam aja gitu. Aku pikir kalau aku diam aja ya udah ada bisnis sih, tapi kan lagi turun gitu. Aku pikir ya Tuhan kan menilai sikap manusia itu pada saat dia dapat cobaan kan. Apakah kamu mengeluh, apakah kamu marah, apakah kamu berdiam diri, apakah kamu ya berusaha terus, gitu sih. Benar. Dan saya memilih untuk nggak berhenti, nggak diem. Benar. Masalah rezeki dapatnya berapa itu kan ya itu merupakan haknya di atas ya untuk ngasih kita berapa. Tapi yang penting kita harus kalau berusaha itu kewajiban kita gitu. Benar. Nah, ada pertanyaan tadi itu dari Ambon. Boleh tahu siapa manusia hebat di balik kesuksesannya Bu Titi katanya? Kalau dibilang sukses mas, saya kayak belum sukses ya. Ini orang sukses yang kemudian selalu merendah gitu. Coba sekarang gini, ya kan? Orang hebatnya perusahaan besar mempercayakan, ya kan? Kayak Astra, Java Jazz, ya kan? Itu ngasih kepercayaan kepada Mbak Titi, ya bisa sampai puluhan tahun gitu. Itu kan hal yang luar biasa gitu. Kalau kalau sosok hebat itu ya paling keluarga sih Bu, keluarga saya gitu loh. Keluarga saya hebat itu bukan karena mereka pengusaha atau mereka kaya raya, enggak. Sosok hebat itu saya ngerasa value atau nilai-nilai yang ditanamkan sama orang tua saya tuh pas banget gitu loh. Ya harus bekerja keras, harus mau menolong orang. Ya itu sih nilai-nilai yang diajarin sama bapak saya. Jadi bapak saya tuh nggak kaya raya, cuma baik hati banget gitu loh. Dengan apa yang dia punya, dia selalu berusaha nolong orang gitu. Itu sih aku selalu ingat. Abah tuh nggak perlu ngasih orang uang kalau dia nggak punya uang gitu kan. Cuma dia ngebantu orang dengan apa yang dia punya. Dia bantuin montirin mobil tetangga, dia bantuin betulin pompa listrik orang gitu, pompa air. Itu bapak saya jago tuh betulin kayak gitu. Kadang-kadang kita sampai kesel dulu waktu masih kecil. Tahu-tahu hari Minggu gitu kan, udah di rumah siapa? Abah ngapain ke situ? Itu pompa air dia rusak. Apa dia kan bisa panggil tukang, kok bapak kita sih gitu kan? Gimana itu? Makanya Abah baik banget ya, Abah bisa kata dia gitu. Bapakku tuh baik banget. Aku selalu ingat sih yang kayak gitu loh. Jadi nggak harus punya uang sih untuk nolong orang. Lakukan aja apa yang lu bisa gitu. Tapi berarti sebetulnya sih peranan Abah sangat besar ya dalam kehidupannya Mbak Titi ya. Sampai saya ngeliat di PPWA-nya pun gambarnya dengan Abah. Iya. Saya tuh kalau lagi pusing banget, biasanya bisa ke rumah Abah sih Bu. Saya nggak harus nyertain masalah saya karena saya nggak mau ngebebanin Abah sama masalah saya. Cuma ngobrol sama beliau tuh udah bikin saya adem sih, gitu loh. Bikin ngobrol sama beliau tuh, gila gue ngerasa ini masalah gitu loh. Sementara bokap gue tuh yang nggak ada hal yang jadi masalah, kayaknya buat dia adem aja gitu. Itu menyenangkan buat saya sih gitu. Saya jadi masa gue nggak bisa sih nyelesain ini, jadi gitu akhirnya. I really love you.
Berasa capek nggak, Mbak? Soalnya agak perempuan ya, ya sendiri, terus kemudian ini kan jadi dragon lady ya. Semua kayaknya nggak butuh pria, semua bisa dikerjakan sendiri, ya kan? Ibaratnya jadi panutan orang, terus kemudian jadi sandaran orang banyak gitu. Manusiawi sih Bu, capek, kadang-kadang berasa capek. Cuma di Uh-uh. balik capek itu saya mikir lagi ya mungkin Tuhan emang Mm-mm. nyuruh saya begini kali ya kayak gitu. Maksudnya Mhm. ya kan nggak semua orang juga bisa punya kesempatan gitu loh, bisa punya opportunity untuk jadi Mhm. begini. Ya saya dikasih kepercayaan sama Tuhan begini, Mhm. amanah ya saya harus jalani gitu. Mhm. Mhm. Ya Gitu. luar biasa Kalau yang terus masalah masalah semangat. masalah Mhm. kesendiriannya since Uh-uh. years ago saya nggak mau Uh-uh. menggantungkan kebahagiaan saya sama orang lain, harus dari saya sendiri. Kalau ada orang lain nambahin saya jadi lebih bahagia, itu bonus. Tapi kalau menggantungkan kebahagiaan sama orang lain, pasangan kah, siapakah, nggak mau. Uh-uh. Jadi prinsipnya ya berdiri di kaki sendiri ya. Mau bahagia dan tidaknya itu ya harus sendiri yang memperjuangkan gitu ya. Gitu. Nah itu yang makanya yang saya ngelihat luar biasa. Terus semangatnya itu loh, perasaan ya pada saat gua WhatsApp ya, gue udah nyerocos tiba-tiba bilang, Bu aku lagi di rumah sakit, terus gue berasa bersalah gitu, terus gue merasa terus lu di sana sendiri gitu ya, ada rasa aduh nih perempuan luar biasa, semuanya dijalankan dengan jalankan sendiri ya, menghadapi apa permasalahan usaha, permasalahan kantor, permasalahan keluarga, itu semuanya dijalankan sendiri gitu. Ini kan terus kemudian ya jadi sandaran orang banyak gitu ya kan, itu kan nggak gampang gitu. Nah itu kadang-kadang kalau lagi capek, kesel ya kan, sedih, nah itu larinya kemana tuh? Ya normal sih Bu, sekuat-kuatnya perempuan ya nangis. Oke. Oh cengeng juga ya. Anda bisa cengeng, nonton film aja nangis. Kayaknya galak padahal cengeng gitu. Ya kadang-kadang kalau udah gak kuat ya nangis. Kan butuh diluapkan juga gitu kan. Nangis tapi habis itu ya udah, terus kalau nangis terus kenapa? Emang bisa selesai? Enggak kan gitu kan. Benar. Ya nangis ya udah cukup manusiawi, tapi habis itu ya bangun lagi. Kerja lagi, nggak akan selesai dengan nangis juga. Gitu. Tapi ya I still feel blessed sih. Gitu. Dan saya banyak belajar juga dari Bu Limi loh. Oh, enggak, aku apalah. Beneran. Ibu baik banget. Gue cuman banyak ngocehnya aja itu. Ini Mbak, aku mau tanya, planningnya Mbak setelah masa pandemi ini atau apa yang sebentar, Ambon dan Bu Titi dan Bu Limi ada saran nggak untuk para junior seperti kami dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini? Katanya. Apa tuh sarannya? Jangan berhenti berusaha. Si Ambon. Betul. Jangan berhenti berusaha, lihat peluang, jangan berhenti berusaha. Jadi misalnya tadinya kita usaha apa, terus nggak jalan, ya jangan kapan ya usaha ini jalan lagi, jangan mikir gitu lagi. Ya udah sekarang gue ngapain nih, gitu. Sekarang gue ngapain? Nah kalau saya sih kan paham. Nah Ambon kan sebagai karyawan ya, nah makanya kembali lagi saya bilang, saya kan selalu juga bilang sama teman-teman di luar ya, apalagi yang statusnya sebagai karyawan. Bukannya apa, kalau kita jadi karyawan, saya bilang ada dua hal. Mohon maaf, bukannya apa. Saya kan juga sebetulnya juga jadi karyawan ya. Seumur hidup lebih banyak saya bekerja sama orang. Tapi selalu saya katakan kalau sebagai karyawan ada dua, ya kan. Kalau lu nggak dilengsarkan oleh pemilik, lu dilengsarkan oleh usia. Saya selalu bilang begitu. Iya kan, benar kan, Mbak? Sekarang tambah satu oleh pandemi, Bu. Iya, yang ketiga oleh corona, gitu. oleh COVID dan oleh COVID-19 gitu. Nah itu yang kenapa saya juga selalu mengatakan perlunya reserve. Saya bilang ya reserve dalam banyak hal, reserve dari sisi finansial, kemudian juga reserve dari sisi skillnya kita, ya, atau juga
ya investasi. Jadi oke, walaupun kita jadi pegawai, jadi karyawan, tidak berarti bahwa kemudian kita hanya mengandalkan gaji kita aja. Kalau kita kenaikan gaji kan bisa diukur gitu, ya kan? 1 tahun kenaikannya berapa. Sedangkan kenaikan kalau kita mau punya rumah aja, punya properti, kenaikan properti bisa gila-gilaan, kecuali sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin orang butuh uang, jadi dia oke lah dia jual murah. Tapi kalau secara jujur, ya kenaikan gaji sama kenaikan properti kan nggak sebanding gitu, ya kan. Nah, yang selalu kan terkadang teman-teman itu selalu berpikir bahwa oke, gue karyawan, gue nggak tahu mau gimana, gue cuma hanya ngandelin gaji gitu kan. Nah, banyak juga orang yang bilang, lu udah punya kerjaan baik segala macam, kok masih nggak berhenti sih cari usaha ini, usaha itu. Kalau saya sih bilang bukannya saya mencari usaha ini, usaha itu, tapi saya melihat adanya kesempatan. Dan why not kalau misalnya saya invest, betul. Saya bilang, iya kan, saya ngelihat saya invest, saya bilang, yang penting adalah saya tidak ngobok-ngobok perusahaan tempat saya bekerja. Saya bilang, kalau saya bekerja di media, kan saya nggak akan ngobok-ngobok, saya punya agensi iklan atau apa, itu kan saya nggak mau yang ada konflik of interest. Tapi kalau misalnya seperti saya, saya ngelihat ada usaha umroh di mana saya bisa membantu orang susah ya untuk pergi umroh, why not gitu. Terus kemudian ada teman yang punya usaha, saya injek uang untuk jadi investor, why not, saya selalu. Nah, tapi kadang-kadang nggak semua teman punya pemikiran yang sama, dan kemudian juga mereka selalu berpikir bahwa saya kalau mau invest, kan saya kan selalu ngajarin mereka untuk invest. Sekarang saya cuma hanya nabung 500.000, invest 500.000, dapatnya kan sedikit. Come on, lu kalau nggak jalan dengan lu nggak akan dapat apa-apa gitu, ya kan? Kalau lu 1 juta nggak akan jadi 1 juta kalau nggak ada 500.000 itu, nggak akan jadi 10 juta kalau nggak ada 500.000. Betul, harus mulai, walaupun dapatnya kecil. Nah, ini yang sebetulnya saya juga kepengen ngajak teman-teman yang lain, lihat Mbak Titi aja yang seorang CEO di perusahaan yang sudah cukup mapan, yang sudah belasan tahun yang dipimpin, tapi juga enggak malu ataupun enggak ya udah diam aja gitu kan. Ada yang diam aja gitu karena masih tetap usaha gitu, tetap bergerak supaya apa? Supaya ya satu, ya kan, tidak menjadi orang yang malas, kemudian selalu bergerak, maka mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan kesempatan baru. Ya, karena kesempatan baru itu kan datang karena kita nggak diam aja. Kalau kita diam aja, kesempatan tuh nggak datang. Kayak hari ini deh, Bu. Tahu nggak hari ini saya kemana aja? Ya, tapi saya melakukan protokol COVID ya, gitu. Pulang mandi, gitu. Kemana-mana pakai masker. Katanya sehari udah mandi berapa kali katanya? Udah sampai. Kemarin tuh sampai pilek mandi mulu. Ya habis pulang malam jam 10 lewat mandi kan tetap pilek. Terus kayak tadi pagi saya masak. Saya masak dulu. Saya masak dulu. Terus saya bikin kue buat buka puasa di rumah. Habis itu saya ke gudang tempat sembako. Dari situ saya ke Tambun gudang juga, karena saya ngecek beras yang saya masukin ke PD Pasar Jaya. Jadi saya nyuplai beras ke situ. Habis itu balik lagi ke gudang, balik lagi ke rumah nerusin masak karena ada pesanan. Tapi I enjoy that gitu loh. Alhamdulillah dengan segala kesibukan itu, ya saya nggak sakit. Mudah-mudahan jangan gitu loh. Saya senang sih, saya enjoy banget. Saya cuma kehilangan satu, tukang pijit nggak ada. Saya hobi banget dipijit, nggak ada tukang pijit. Ya udah beli alat pijit aja kalau gitu. Iya, itu yang langganan pijit tuh pulang kampung semua udah. Gitu. Nah, kan kalau dilihat ya karena usaha maka kesempatan ya karena berikhtiar kesempatan itu ada. Karena banyak opportunity yang kita ambil, akhirnya kita kenal sama banyak orang, itu membuka banyak peluang sih. Saya belajar mana kepikiran jadi supplier sembako gitu, mana kepikiran kan? Saya nyuplainya beras, tapi karena orang taunya saya supplier sembako, ntar orang nanya apa juga ke saya gitu, toto ada aja yang nyangkut. Gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pas lagi menyaksikan talk show-nya kita, kalau ada yang punya beras boleh loh gitu. Kalau dia punya beras sama sarden boleh loh.
Nah yang punya beras sama sarden boleh loh, Mbak Titi lagi nyari. Aku lagi Gitu. banyak pesanan sarden malam ini, harus ada kalau bisa. Nah, Masya Allah gitu Ya, ya. kalau nggak besok lah, sebelum Lebaran lah. Nah itu coba kalau misalnya yang ini yang punya jalur ya kan untuk beras dan sarden. Itu akhirnya jadi nyambung-nyambung aja, ya. nyambung-nyambung terus gitu loh. Nggak nyangka juga. It's gonna be so far gitu loh. Tapi seneng sih, enjoy. Karena emang dasarnya nggak bisa diem. Iya, semangatnya itu yang kembali lagi saya bilang. Iya kan, Ya, nggak bisa diem, karena semangat. Kadang-kadang sendiri itu juga jadi privilege sih. Jadi karena banyak yang bisa diinikan, yang bisa dilakukan. Ini ada yang Anuka Septia ya, siap bantu sardennya Bu katanya. Ya di DM aja ya Mas, gitu ya. Kalau misalnya, terus ada yang si Teknobrand, si Adit, adanya kornet Bu, orang butuhnya sarden Dit, bukan kornet. Butuhnya beras sama sarden ya Dit, ada pakan bukan lele murah kornet. nggak? Pakan lele murah ada nggak Dit? Itu ya itu. Nah ini kita tinggal 5 menit nih dari teman-teman yang menyaksikan ini, ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak itu? Ya. Atau ada tips nggak buat dari Mbak Titi untuk kita semua? Terus kemudian ya kan kita nggak tahu ya masa ini akan berakhir kapan. Iya, gitu. saya juga betul. Saya juga nggak tahu masa ini akan berakhir kapan, akan membaiknya kapan. Makanya kan 7 langit juga masih WFH terus lah, nggak tahu sampai kapan. Gitu. Jaga kesehatan aja deh, jangan sampai harus ke rumah sakit kalau bisa. Oke. Kalau ngelihat terus, kalau kedepannya kelihatannya gimana dengan perubahan perilaku masyarakat, kondisi kayak sekarang ini, menurut Mbak Titi ininya gimana? Kesempatannya ada, peluangnya ada di mana? Dagang online. Jadi wow. ini kan cukup mengubah behavior banyak orang ya Bu ya, gitu. Jadi semua deh, semua hal gitu. Kayak makanan, ya orang nggak harus pergi ke resto, sekarang udah cukup percaya cuma dengan ngelihat fotonya aja mau beli makanan. Nah itu juga peluang bisnis yang cukup bagus sih menurut saya, gitu. Walaupun udah banyak yang jual makanan, tapi kan semua orang makan. Banyak lagi yang butuh makanan, jadi patut dicoba sih. Cuma kalau jual makanan, ya jangan sampai orang beli karena kasihan, karena kita temennya gitu loh. Itu nggak akan balik lagi gitu. Kalau bisa benar-benar kalau jual makanan tuh yang enak gitu. Itu sih yang enak, yang ya suruh orang dulu lah untuk ngetes, orang yang lidahnya bener untuk ngetes gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau temen tuh oke lah, punya temen gue beli aja deh, tapi enak nggak? Ya enggak sih, tapi gue kasihan, kan nggak enak ya kalau kayak gitu. Iya benar. Maunya orang tuh beli dan makanan kan kita karena kepengennya suka gitu. Jadi ya benar-benar kalau perlu belajar masak dulu, coba dulu, tes dulu. Saya aja sendiri gitu kok. Untuk tiap menu yang saya bikin itu saya pasti ngetes dulu. Oke. Nah berarti kan juga diharapkan adanya repeat order ya, Yes, bukan cuma betul. hanya sekedar beli sekali terus habis perkara ya. Iya, kalau gitu susah nyari customer yang Benar. Gitu. Nah itu makanya saya aja sampai sekarang masih kebayang-bayang sama ininya, dendeng wagyunya itu. Wagyunya itu. Iya, hari ini bikin 3 kilo dendeng wagyu. Wah, sampai yang supplier ininya dagingnya itu sampai ngasih freezer tuh ke Mbak Titi tuh. Iya saking tuh, sahabat aku ngelihat dendeng ini dendeng sombong Bu, dendeng sombong. Dendeng mahal. Itu dendeng mahal. Oke. Nah, terus ada tips yang lain nggak katanya dari Ambon? Tips apa lagi? Tips dan triknya gimana? Udah sih Bon, yang penting lu mau usaha gitu. Ya, kalau kan? keluar rumah pakai sunblock. Kenapa mesti pakai sunblock? Biar nggak spruten. Itu gue tuh. Itu gue tuh sebetulnya. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang menyaksikan malam ini? Itu
ya, karena nih tinggal 2 menit, masih ada 2 menit nih, gitu ya. Nah, kalau saya sih kan ngelihatnya gini Mbak, bahwa terjadi perilaku yang berbeda. Mungkin nanti kan kita selama belum ada vaksin, maka semua orang akan sangat hati-hati, ya kan? Betul, semua punya risiko tinggi. Dan bahkan juga kita aja kalau deket sama teman, kalau dia ngomong aja, kalau nggak pakai masker kita agak jauh gitu, iya kan? Betul. Ada sedikit ibaratnya bukan nggak trust, ya kan? Tapi kita masing-masing mau memprotek diri masing-masing. Ya karena mungkin aja dia kena tapi dia nggak tahu kan bisa. Gitu. Betul. Berarti kalau yang jualan masker masih punya peluang dong ya. Tapi udah nggak bisa mahal-mahal Bu sekarang jualan masker. Iya itu. Di Indomaret udah ada. Di Indomaret udah ada. Ya itu kita bersyukurnya bahwa bahwa pemerintah kita juga sangat cepat tanggap ya. Gitu. Jadi supaya para penimbun itu tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, Tapi betul. Cuman kalau saya sih ngelihat sekarang masker itu udah jadi tren. Bajunya apa, maskernya apa gitu. Ya, saya kan? Punya masker yang satu set sama bando. Wow. Gitu. Dibeli di kakakku. Lucu deh. Nah itu kan jadi kayaknya sekarang masker itu juga udah jadi bukan hanya sekedar proteksi diri, udah jadi fashion juga, ya kan? Dan masker sekarang udah jadi kayak HP Bu, keluar rumah, bawa masker nggak ya gitu, atau langsung pakai gitu. Benar. Wah, ya makanya saya bilang kalau mau dagang masker masih boleh, tapi harus yang kreatif, ya kan? Gitu, ya yang bagus gitu ya, yang terus ya orang kan itu jadi fashion, jadi model. Gitu. Oke, karena nih sekarang tinggal sisa 53 detik. Thank you Mbak Titi. Sama-sama Ibu Lini, terima sukses. Kasih. Sukses buat usahanya, buat Tujuh Langit, buat lelenya, buat kemudian masakan-masakan, serta buat sembakonya. Ya mudah-mudahan selalu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua dengan selamat dan tetap sehat. Amin. Ketemu lagi ya teman-teman besok malam di jam yang sama, jam 8.15 bersama Indri Yusuf ya. Thank you Mbak Titi. Terima kasih Ibu. Dadah. Saya memang bukan background di IT, tapi teman-teman di HIPSI cukup banyak yang ahli IT. Nah, akhirnya kita bagi kelompok-kelompok. Ada yang bikin startup tentang education, kayak semacam ruang guru. Kemudian ada yang bikin ojek online. Kebetulan saya di tim yang ojek online. Ada juga yang, jadi waktu itu kita bagi ada e-government dan lain sebagainya.